Nama saya Mandor Minang, pekerjaan saya tani. Dari tahun 82 saya udah memburu tani sama orang tua saya bernama Maman. Umur saya 60 tahun. Saya tani dari kecil, diajak dengan orang tua saya tani. Sampai saya diajarin cara begini-begini, tanam padi, tanam sayuran, tanam kangkung atau tanam lahan-lahan yang lain. Nah, saya setelah pinter diajarin dengan tani sama orang tua dari kecil, nah itu saya diunjukin, nih lu garap lahan ini, lu garap, lu tanamin apa atau sayur mayur, apakah lu tanamin padi. Nah setelah itu diajarin saya sama orang tua saya tanam padi. Tanam padi caranya begini. Nah harus nyebar benihnya juga harus begini, diajar-ajarin. Nah setelah saya bisa belajar dengan orang tua saya, nah itu saya dilepas dengan orang tua saya, lu jalanin. Nah setelah saya jalanin, saya sudah dewasa, saya pengen berumah tangga. Nah berumah tangga lah tahun 2000, tahun 82 juga saya berumah tangga dengan istri saya. Nah setelah itu sama istri saya bekerja sama menggarap ladang itu. Setelah itu saya sama istri saya di tani, mempunyai anak lah saya. Setelah mempunyai anak, anak saya ikut sama saya menggarap sawah itu. Begitu ngikut-ngikut, lama-lama makin lama, anak saya sudah dewasa, turunlah ke sawah membantu saya. Nah setelah yang gede, dia pengen bekerja di PT, nah saya anggarinlah ke PT. Nah setelah udah begitu, saya dengan istri saya tuh hasil demi sedikit saya kumpulin sama saya ya. Nah saya kumpulin, nah itulah saya sedikit sama sedikit nggak beli bahan bangunan. Nah beli bahan bangunan, nah saya ngebangun rumah lah sedikit-sedikit. Nih rupanya kayak begini rumah saya adanya. Itu hasil dari ladang itu. Keluarga Pak Minang tinggal di Desa Kadong Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Pak Minang dan istrinya Bu Ranti adalah petani yang telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka bekerja keras di ladang. Namun, anak mereka, Arif, memilih jalan yang berbeda. Demi mencari kehidupan yang lebih baik, Arif memutuskan untuk bekerja di pabrik, meninggalkan tradisi bertani yang telah lama dipegang oleh keluarganya. Nama saya Ranti, umur 50 tahun. Pekerjaannya tani dengan suami saya. Pertama, anak saya Nuryati, yang kedua Arif Muhyiddin, yang ketiga Herudin, yang keempat Erwin. Seharian saya dari sawah kulit tandur. Dari pagi sampai dari jam 8 sampai sore bedug asar. Bebenah, nyuci. Capek saya sehari-harinya. Kalau misalnya saya kagak punya duit, ya dia juga ngeluh. Dia kasihan ngelihat orang tua. Iya, Din gua minta duit, Din. Ngeluh dia juga sama. Tapi dia mah kasihan sama saya. Itu orangnya mah. Tuh yang kedua juga, yang pertama anak saya Nur, sering bantu gitu. Kalau saya ngeluh juga misalnya, "Ma kenapa sakit?" Dia kecapean kali mana, suntik yuk, ya kata dia begitu. Kadang-kadang disuntik, pada kasihan sih anak begitu. Nah sekarang tantangan masalah tani ya, nyawa ataupun ladang ya namanya ya, itu tantangannya dari pupuk Pak, dari organiknya, dari pupuk segala serubuk yang sabut namanya mes, itu sekarang dipersulit Pak. Nah dipersulit, saya minta bantuan lah kepada pemerintah, tolonglah yang namanya serubuk subsidi itu tolong dilancarkan lah, jangan dipersulit. Kedua sama yang disebutnya solar. Nah saya butuh solar, ngebajak kalau tidak ada solar lah saya tadi bisa ngebajak. Tuh jangan lagi kita pulanya gede, membeli puluhan liter, ratusan liter, 10 liter aja kita bisa kapom.
Nah, ada apa itu? Berbuah apa sampai panen, ada hasilnya. Itu 4 bulan, Pak. 4 bulan dari tanam sampai panen. Itu 4 bulan. Kalau itu Hasilnya, nah saya yang separuh ya untuk menutupi kebutuhan saya, separuh lagi itu untuk makan saya. oh bentar Pak. Iya. Manual, saya manual dengan itu pakai cangkul. Pakai cangkul saya. Kalau memang saya udah nggak keburu pakai cangkul, saya menyewa barang traktor yang macam kayak gitu tadi tuh. Saya nyewa itu, Pak. Nyewa sama orang tersebut. Tuh, itu Terus hasil panen. hasil panen. Nah, itu separuh buat majikan, separuh untuk saya. Nah, iya 50-50 untuk saya, 50 untuk majikan. Kedua, saya juga ada beban dari yang punya ini pabrik. Kalau pabrik kita begini, Pak ya, kita kan pinjam dana, misalnya 1 juta. Nah, ntar dipukulnya berapa duit sama dia, atau per kintal misalnya 1 kintal 400, berarti kita kalau per juta itu berapa kintal, begitu Pak. Tuh. Kedua, itu kalau memang kita nggak tani juga nggak dapat Pak. Tuh, dia ngelihat lahan dulu, mana lahan-lahannya yang untuk bakal bayar saya. Nah, ini saya unjukin ini. Gitu. Yang ngebantu saya tuh 1 hari 100.000, Pak. Makannya, ngopinya itu tanggung jawab saya. Tuh 100.000 per hari. Kalau pakai orang 4 berarti 400.000. Tuh, saya pinjam dengan pabrik. Nah, ntar bayarnya dengan gabah. Dengan hasil panen saya. Itu. Bisa yang bantu saudara aja atau Orang lain, Pak. Orang lain yang ngebantu saya. Tuh, saya pakai orang lain. Kalau saudara-saudara mah ya dia ada lagi. Sekarang masalah anak muda yang nggak mau pada tani, dikarenakan biayanya itu minim. Biayanya. Minimnya apa? Dari bidang dia kerja di sawah, mendingan dia di PT. Apa yang disebutnya itu? Karena di sawah ini, kedua juga memang hasilnya juga nggak mencukupi. Ya, karena kalau tani, hasilnya itu 4 bulan sekali. Baru ada hasilnya. Makanya nggak pada mau penerus-penerus sekarang, anak-anak muda sekarang. Selain anak-anak saya. Kalau anak saya itu patuh semua. Kalau yang lain nggak pada mau. Karena apa? Daripada gua di sawah, mendingan gua di pabrik. Nah, itu sekarang makanya banyak anak PT. Anak PT nggak pada mau karena apa? Omongannya, lah segala di sawah kusi hitam. Nah, daripada begitu, mending gua di pabrik lah. Bagi saya, daripada di pabrik, mending di sawah. Apa yang disebutnya di sawah? Ya kalau di pabrik lah terbatas. Terbatasnya apa? Dengan waktunya. Ya, waktu makan dia di per jam, di per waktu. Kalau di sawah kan bebas. Lu mau tidur di galangan juga nggak ada yang ngomelin. Lu mau makan di galangan juga nggak ada yang ngomelin. Karena enak. Enaknya apa? Bebas kita di antara istirahatnya. Begitu. Nama saya Arif, usia saya 29 tahun, kerjaan saya karyawan swasta. Karena saya pengen cari pengalaman di luar sana, pengen bekerja, pengen ngangkat derajat ke orang tua, maka saya bekerjalah di PT. Karena bertani itu ya mungkin lama juga ya buat penghasilan sehari-harinya, jadi saya memilih untuk bekerja buat ngebantu ekonomi lah. Saya ngelihat orang tua di tani, di sawah, bisa lah ngesekolahin anak sampai
ya tingkat yang mungkin ya tidak seberapa sih, tapi ya alhamdulillah pendidikan semuanya terjaga berkat tani, ya bersyukur juga gitu. Harapannya sih ya ke depannya ya semoga petani-petani disejahterakan sama pemerintah, apalagi kan sekarang pupuk-pupuknya juga susah, mohon diinin lah gitu, dibantu agar kedepannya petani bisa sejahtera semuanya. Menjadi petani bukanlah perkara mudah. Pak Minang dan para petani lainnya harus berhadapan dengan cuaca yang tak menentu, hama yang merusak, dan penyakit tanaman yang selalu mengancam. Setiap hari mereka bertaruh pada alam, berharap hasil panen yang memadai. Namun seringkali hasil yang didapatkan jauh dari harapan, menambah beban pikiran dan perjuangan mereka. Di tengah terik matahari dan keringat yang menetes, mereka terus bekerja keras meski bayang-bayang kegagalan selalu ada di depan mata. Ya, saya juga kalau bisa mah ya masalah kedepannya. Kalau bisa, saya untuk membiayai anak-anak saya jangan sampai telantar seperti kayak yang lain-lain. Tuh, ya saya juga ngasih tani untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk dia berumah tangga, ya untuk dia makan sehari-hari sama saya. Itu masa depan saya. Ya, yang kerja di pabrik emang ada satu anak saya yang masih ngikut saya. Namanya Arif. Tuh, dia kerja di PT Sabun. Di Cikokol. Tuh. Harapan untuk dia, Pak? Harapan untuk dia kalau bisa mah jangan sampai meneruskan urusan saya. Lanjutkanlah dia usaha kerja. Itu. Karena udah cukup yang ngebantu saya dengan adik-adiknya. Bagus, semua juga bagus. Anak saya semua. Diharapannya itu yang kerja di pabrik sabun juga bagus. Dia juga tadinya mah sekolah juga SD, cuman nggak dapat ijazah doang. Ijazah SD doang, nggak sekolah SMP, nggak mak. Bagaimana lu mau nggak Rip? Sekolah lagi di SMP? Enggak lah mak, saya mau udah sekolah SD. Alhamdulillah. Itu dia ada yang ngajak kerja ya. Mas saya mau kerja, ya boleh lu mau kerja mah, udah jangan di sawah ya dah. Kalau lu tuh satu-satu, kali lu manjang sampai sekarang dari umur berapa tuh dia ya? Sampai tadinya iya tadinya umur 17 sampai sekarang dia. Ya saya terima kasih sama orang tua sudah ngedidik saya dari hasil pertanian, bisa sekolahin anak, bisa ngedidik anak dari hal yang bodoh menjadi pintar. Perkenalkan ya, nama saya Solihin, selaku Kepala PT BPTBAP atau disingkat dengan Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan milik Dinas Ketahanan Kota Tangerang yang berlokasi di Komplek Perumahan Porti Kelurahan Kedong Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Terima kasih atas kembaliannya ke PT ini. Mungkin dari faktor para pemuda ya kurang minat terhadap pertanian, mungkin anggapan para pemuda ini kalau bertani itu kotor-kotoran, sadar belum tentu. Bertani itu kalau di Kota Tangerang ini kita konsep dengan urban farming. Bertani tidak harus kotor-kotoran seperti pertanian hidroponik itu, dan kalau budidaya di Kota Tangerang karena pasarnya dekat, jadi hasil yang dihasilkan dari produk pertanian itu masih segar ke tingkat konsumen. Itu anggapan para pemuda ya, bertani kotor-kotoran padahal tentu. Ya mungkin anggapan para pemuda ya, profesi bertani itu kurang menguntungkan. Padahal kalau ditekuni itu sebenarnya bertani itu menguntungkan. Bahkan pasar ini masih kurang seperti restoran, itu masih banyak kekurangan produk-produk pertanian di Kota Tangerang. Bahkan di Kota Tangerang itu bahkan kebanjiran produk dari luar Kota Tangerang, hampir 65% dari luar Kota Tangerang, seperti yang di Pasar Induk Tanah Minggu. Situ anggapannya mungkin pemuda itu.
ya mungkin perlu ada namanya pembekalannya. Pembekalan terhadap para pemuda berkaitan dengan pertanian, perkotaan atau urban farming. Karena justru pertanian ini kalau ditekuni menghasilkan luar biasa hasilnya. Cuma yang profesinya emang berisikonya tinggi. Kalau pertanian, ya pelatihan atau pembekalan terhadap para pemuda itu kita latih bagaimana yang dibutuhkan oleh para pemuda seperti pertanian perkotaan ini. Jadi mungkin menumbuhkan rasa minat terhadap pertanian. Itu yang pelatihan hidroponik, pelatihan sambung pucuk dan lain sebagainya ya terhadap tanaman buah-buahan. Penghasilan pertanian justru ini kan karena mungkin tidak menentu ya, tergantung skala ekonominya. Kalau skala rumah tangga ya hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau skala bisnis itu memang minimal mungkin harus ada 1 hektar lah. Nah itu perlu ada modal yang cukup besar, makanya kurang minat terhadap petani ini dan resikonya tinggi. Solusinya kita sudah membekali atau kerjasama dengan pihak-pihak sekolah ya, SMA atau dari perguruan tinggi yang ada di Kota Tangerang maupun di luar Kota Tangerang. Kita latih cara budidaya dari mulai pembibitan sampai dengan panen untuk menumbuhkan rasa minat terhadap pertanian. Sebagai keluarga petani yang telah hidup dan bergantung pada tanah yang subur ini selama bertahun-tahun, keluarga Pak Minang memiliki harapan besar terhadap masa depan pertanian. Pak Minang berharap agar generasi muda tetap mencintai dan meneruskan profesi ini sehingga warisan dan kearifan lokal yang telah mereka pelihara dapat terus lestari. Di tengah tantangan modernisasi dan perubahan iklim, Pak Minang yakin bahwa dengan teknologi yang tepat dan dukungan pemerintah, pertanian Indonesia dapat menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Harapannya, para petani seperti dirinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan pangan bangsa. Bagi keluarga Pak Minang, tanah ini bukan sekadar tempat bercocok tanam, melainkan sumber kehidupan dan masa depan. Dengan semangat gotong royong, inovasi, dan dukungan dari berbagai pihak, mereka percaya bahwa pertanian Indonesia dapat maju dan sejahtera di masa depan.